Sekarang saya ingin ke Ustadz Dasat Latif. Ustadz, tadi kan disampaikan dari MUI bahwa memang sebetulnya saat ini butuhlah panduan-panduan untuk sejumlah para pendakwa atau penceramah. Karena kadang ada beberapa di antara mereka, tadi saya kutip, ada yang asbun. Atau mungkin juga ada yang terkesan penceramah yang provokatif. Nah, Ustadz sendiri sebagai seorang penceramah memang ada begitu Ustadz yang seperti itu? Ya, terima kasih. Yang pertama kita harus menghargai niat baik Kementerian Agama untuk memperbaiki kualitas mubalik. Ya, yang pertama. Tapi caranya tentu bukan dengan menyeragamkan. Tapi alhamdulillah tadinya sore sebelum saya on air ini, saya pikir diseragamkan. Ternyata adalah memberikan masukan. Saya kira kalau untuk memberikan masukan, lebih tepatnya, ya, yang mewakili Kementerian Agama, Pak Dirjen, lebih tepatnya bikin pelatihan masjid. Jadi Kementerian Agama yang punya penyuluh-penyuluh agama, mereka sebaiknya melakukan pelatihan mubalik di masjid-masjid. Itu lebih bagus daripada mengirim naskah khutbah, ya. Nah, naskah khutbah ini belum tentu menurut Kemenak cocok di daerah A, belum tentu cocok menurut mubalik itu. Saya kasih contoh, ya, materi khutbah di Plaza Indonesia, ya, ataupun di Masjid TV One tentu beda dengan materi khutbah yang ada di pelelangan ikan, ya. Karenanya lebih baik Kementerian Agama melakukan pelatihan dai, ya, di masjid-masjid, pelatihan pengelolaan masjid. Masjid saya yang saya bina itu ada pengelolaannya. Sebelum Jumat yang akan datang, kita sudah kirim materi khutbah yang akan disampaikan, lengkap dengan literaturnya. Ini berikan supaya apa? Materi khutbahnya aktual dan tidak tumpang tindih. Jangan sampai minggu lalu itu juga yang dibahas oleh Khatib A, minggu ini itu lagi yang dibahas. Untuk menghindari itu, maka sebaiknya Kemenak melalui juru-juru dakwanya atau penyuluh-penyuluh agamanya aktif datang ke masjid untuk melakukan pelatihan dai dengan melibatkan dai-dai yang kompeten. Ya, itu. Kemudian yang kedua, Jumat ini saya ibaratkan adalah cas mingguan. Ya. Nah, seluruh umat Islam hampir dikatakan kumpul semua lelakinya. Mau yang tukang judi, bahkan Nabi sendiri pun mereka dengar khutbah. Karenanya memang perlu diberikan materi-materi khutbah yang baik. Materi-materi khutbah yang aktual dan baik itu, dai yang bersangkutan di tempat itu jauh lebih mengetahui daripada orang-orang Kementerian Agama yang ada di pusat. Ya, dalam teori komunikasi ada disebut proximity, kedekatan. Barangkali, ya, saya sangat yakin materi-materi dakwah ini, mubalik yang ada di desa itu jauh lebih mengetahui daripada yang ada di kota. Misal di Sulawesi Selatan. Tentu materi dakwah yang aktual untuk dibahas sekarang ini, ayo demo tapi jangan vandalisme. Ayo demo tapi sampaikan jangan merusak. Kalau ini disampaikan di desa saya, tidak ada gunanya karena desa saya tidak demo. Maka tentu dikembalikan kepada khatibnya. Niat baik Kementerian Agama menyampaikan materi-materi dakwah, saya kira kita harus hargai. Tetapi tidak boleh dijadikan materi seragam. Ini hanya masukan. Tetapi kalaupun mau diberikan masukan, yang paling efektif adalah dengan memberikan pelatihan. Baik, jauh lebih mendesak dan prioritas seperti yang dikatakan Pak Kiai tadi dari MUI, bahwa lebih baik Kementerian Agama memikirkan pengadaan wifi di masjid-masjid, ya, ataupun mengangkat menjadi pegawai negeri honorer-honorer guru agama. Itu lebih prioritas dan mendesak daripada kita seperti ini. Asumsinya tadi, sekali lagi saya katakan, asumsi, ya, pengadaan penyeragam himbauan materi-materi ini, tadi saya dengar sekilas adalah adanya materi-materi kekerasan, materi-materi ujaran kebencian. Saya kira yang paling penting dilakukan Kementerian Agama adalah melakukan riset. Penelitian secara ilmiah, apakah betul isu-isu terorisme itu, pelaku-pelaku teroris itu, mereka mendapatkan kebencian itu, sentimen itu, kelakuan-kelakuan agresivitas itu, didapat dari materi-materi khutbah. Saya yakin tidak. Saya sangat yakin tidak. Tapi untuk meyakinkan keyakinan saya ini, untuk membuktikan keyakinan ini, tentu harus diteliti. Karenanya sebaiknya Kementerian Agama
Ya, Kementerian Agama kan ada universitas di bawahnya, Universitas Islam ini dan sebagainya. Apakah tidak sebaiknya Kementerian Agama memberikan anjuran kepada universitas atau institut di bawah naungannya untuk melakukan riset mahasiswa-mahasiswanya untuk melakukan penelitian S1, S2 sampai S3 tentang korelasi antara materi-materi khutbah terhadap perilaku agresivitas atau perilaku teroris ini. Ini lebih mendesak kita lakukan. Poinnya Jangan sampai hanya Pak Dirjen asumsi. Ya. Halo? Ini poinnya menarik. Sebelum kita beranjak lebih jauh, perlu ditanggapi Pak Kamarudin Amin terlebih dahulu mengenai jangan diseragamkan, tapi cukup diberikan penyuluhan karena setiap daerah memiliki karakter penduduk dan juga wilayah yang berbeda. Ya pasti, iya Bang. Pasti orang yang ada di Jakarta, isu aktualnya tentu beda yang ada di Ambon. Oke, baik. Ya, coba kita tanyakan pendapat dari Kementerian Agama, Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, daripada menyeragamkan, memberikan modul-modul diseragamkan, lebih baik memberikan pelatihan saja, Pak Kamarudin. Karena setiap daerah unik. Kemudian juga ceramah itu lebih baik dari unsur proximity-nya, ada kedekatan. Ya, terima kasih. Semuanya berjalan secara simultan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Dasat tadi itu sesungguhnya sangat menarik, sangat bagus, dan sebenarnya itu yang sedang kita lakukan sekarang. Misalnya kami sedang melakukan pelatihan dai, ini ada 8.200 seluruh Indonesia ya. Jadi setiap provinsi kita sedang melakukan pelatihan sekarang, baik di Jakarta maupun di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian ceramahnya itu juga nanti niat kita insya Allah tidak hanya satu khotbah setiap minggu. Kita bisa menyiapkan beberapa alternatif untuk dipilih. Bahkan ke depannya saya kepikir malah mungkin bisa kita menyiapkan juga yang berbahasa daerah. Nanti penulisnya dari daerah juga. Jadi sekali lagi bahwa nanti kita akan mengundang partisipasi masyarakat, tentu yang kita anggap memiliki otoritas keilmuan yang memadai untuk melakukan itu. Jadi sekali lagi bahwa niat kami adalah untuk meningkatkan kualitas dakwah dan ceramah di Indonesia, dan sekali lagi ini pilihan semata, ini hanya alternatif saja kita siapkan, dan tentu akan terseleksi secara alamiah nanti. Jika memang khotbahnya yang kita siapkan itu berkualitas dan bermutu, masyarakat membutuhkan, pasti dipakai banyak orang. Tetapi kalau mutu dan kualitasnya juga sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya atau bahkan lebih tidak bagus lagi, ya pasti juga akan ditinggalkan masyarakat. Jadi ini tantangan bagi kita tentunya ya. Nah, terkait dengan penelitian sebenarnya Ustaz Dasat, kami juga banyak sekali melakukan penelitian. Di Kementerian Agama ada Litbang yang terus-menerus melakukan penelitian. Kemudian kampus-kampus juga kami melakukan penelitian. Jadi saya kira apa yang kita lakukan berbasis penelitian juga. Jadi kebijakannya tidak ujuk-ujuk begitu langsung mengambil kebijakan. Mesti ada studinya, mesti ada dasarnya. Sehingga apa yang kita lakukan itu insya Allah mudah-mudahan efektif ya. Jadi sekali lagi kami akan menyiapkan ini secara bervariasi ya. Jadi ada beberapa konsep nantinya dari berbagai pihak ya, dari berbagai elemen. Mungkin pihak kampus kita undang, mungkin juga nanti misalnya Ustaz Dasat kalau tertarik, atau Majelis Ulama Indonesia juga mungkin kita undang nanti untuk menyampaikan naskah-naskahnya. Jadi bayangan saya mungkin dalam satu minggu itu mungkin ada beberapa naskah sehingga bisa dipilih oleh masyarakat kita dari berbagai provinsi begitu. Jadi sumbernya juga bukan hanya dari Jakarta, bisa jadi ada dari Makassar, ada dari Sumatera, ada dari Jawa dan seterusnya. Jadi saya kira apa yang disampaikan tadi sesuai dengan apa yang sedang kami rencanakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk umat. Sekali lagi kami berpendapat bahwa khotbah ini sangat strategis sekali, sangat sentral sekali dalam mencerahkan umat, karena seperti yang disampaikan tadi bahwa seluruh elemen masyarakat kita, umat Islam khususnya, datang ke masjid melaksanakan sholat Jumat dari berbagai profesi, dari berbagai latar belakang, sehingga khotbah ini sangat strategis dan sangat penting. Dan oleh karena itu kita harus memastikan mutu dan kualitasnya bagus, responsif terhadap realitas kekinian, bisa berkontribusi dalam proses berbangsa bernegara, sehingga agama betul-betul hadir sebagai inspirasi, sebagai solusi bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, dialog akan kami lanjutkan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia dan juga Ustadz Dasat usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kita lanjutkan kembali kabar petang pemirsa. Tadi kita sudah mendengar suara dari Kementerian Agama seperti apa. Lantas bagaimana dari MUI sendiri? Tadi disampaikan bahwa suara dari seorang penceramah menyebutkan
Masyarakat Indonesia ini unik-unik. Dari Sabang sampai Merauke punya karakter yang bermacam, yang berbeda. Kemudian juga budayanya berbeda. Kehidupannya juga, cara kehidupannya berbeda. Daripada diberikan panduan-panduan yang begitu banyak, lebih baik diberikan saja pelatihan sesuai dengan kedaerahannya. Menurut MUI sendiri, apa saran yang terbaik? Saya pikir saran-saran tadi sudah cukup bagus dalam rangka meningkatkan pemahaman dan juga kualitas para juru dakwah. Salah satu syarat bagi juru dakwah agar dakwanya berhasil adalah dia harus memahami betul psikologi objek dakwahnya, orang yang diajak bicara. Maka Nabi mengatakan khatibunnas biqadri uqulihim, ajaklah manusia berdiskusi, berbicara sesuai dengan latar belakang budaya dan ilmu pengetahuan mereka. Jadi kalau kita berbicara di Sulawesi tentu lihat juga di Sulawesi mana, ya di Jawa, di Kalimantan, kita harus paham betul thaqafah dan budaya mereka, bukan asal berbicara. Jangan menggunakan bahasa Indonesia yang terlalu tinggi, tapi harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh objek dakwah kita, yang bisa down to earth. Betul-betul mereka merasakan bahwa bahasa yang dipakai adalah bahasa yang dipahami, dimengerti oleh mayoritas penduduk dan objek dakwah tersebut. Maka MUI juga mengingatkan dan memberikan saran kepada Kementerian Agama, masih ada sekelompok juru dakwah di Indonesia ini dalam menyampaikan khutbah Jumatnya, mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia, masih menggunakan bahasa Arab, cukup singkat, paling 15 menit atau 10 menit, bahkan kadang 5 menit saja. Jadi dari awal sampai akhir semua dengan bahasa Arab, tetapi sebelum khutbah Jumat itu sudah ada ceramah, yang artinya bahwa mereka memberikan pencerahan kepada publik bahwa materi khutbahnya itu demikian rupa. Nah ini perlu juga diajak untuk berdialog, karena tujuan daripada khutbah adalah memberikan pesan kepada umat Islam ya tentang ajaran agama dan lain-lain sebagainya. Nampaknya harus ada terobosan khusus. Kami dari Majelis Ulama Indonesia menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama selama itu bukan bagian daripada penyeragaman. Karena kita tahu betul bahwa dalam sejarah juga ada 4 mazhab, ada Hanafi, ada Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Semuanya itu memiliki cara pandang yang berbeda, namun rujukan dari itu semua adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua sepakat mengatakan kalau memang pendapat saya, Pak Kiai Muhyiddin, Al-Quran silakan diambil, kalau tidak, Anda ya cari yang lebih bagus. baik, kita ke Ustadz Dasat. Bagaimana Anda melihat yang memposisikan juru dakwah di tengah banyaknya jemaah, namun berbicara soal teks khutbah ini kan keyakinan juga Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, saya kira kalau pemerintah yang mendesak dilakukan adalah melakukan pelatihan mubalik. Pelatihan itu isinya, ya, satu, penyusunan materi-materi. Ya, tentu penyusunan materi ini diberikan pemahaman bahwa harus misalnya bulan Syawal. Nah, sampaikan informasi kepada jamaah apa sih yang terjadi di bulan Syawal itu, lahirnya Nabi, bulan Maulid. Lalu bukan sekedar seremonial melaksanakan perayaan Maulid, tapi lebih penting adalah meneladani sifat-sifat Nabi. Itu materi, pelatihan, pementuan materi. Yang kedua adalah pemanfaatan media massa. Sekarang dakwah seperti saya tidak akan bisa khutbah Jumat dihadiri oleh 10.000 orang satu masjid. Tapi dengan dakwah di Instagram, saya posting dalam 1 jam, itu bisa ratusan ribu yang menonton. Maka diberikan kepada materi-materinya adalah pemanfaatan media sosial dalam berdakwah. Yang ketiga yang paling penting adalah menyikapi secara arif dan bijaksana perbedaan-perbedaan pendapat.
Oke. Ya, ini yang paling penting, materi ini yang penting. Kemudian yang kedua, setelah pelatihan mubalik, yang paling penting dilakukan oleh Kementerian Agama adalah pelatihan pengelolaan masjid. Saya ulang, pengelolaan masjid. Bagaimana dana masjid itu bukan hanya memperbaiki speaker, tapi dipergunakan dana itu mencari fakir-fakir miskin untuk dibayar utang-utangnya. Oke, baik. Itu jauh lebih prioritas. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Dasat atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Terima kasih juga Kiai Muhyiddin dan juga Pak Kamarudin sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami di Kabar Petang. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi satu keluarga dan seorang polisi menjadi korban pembacokan pelaku yang merupakan mantan narapidana di Makassar, Sulawesi Selatan. Selengkapnya sesaat lagi.